2013 sampai 2017, gue kuliah di salah satu PTN di Jawa Tengah. Gue masuk kampus ini via jalur mandiri, yang mana itu adalah jalur terakhir. Makanya kos-kosan dekat kampus yang bagus sudah pada penuh diisi anak jalur SNMPTN dan SBMPTN. Setelah nyari sana sini, akhirnya gue dapat kosan. Letaknya ada di ujung gang buntu gitu. Di kiri dan di depan ada rumah warga. Di kanan ada tanah kosong, biasa dipakai buat main bola. Dan di belakang ada kayak kebun gak keurus. Dari awal aura kosan gue emang udah horor. Seperti yang gue bilang sebelumnya, dari awal aura kosan ini emang udah horor banget. Siang aja serem, apalagi malam. Makanya gue cuma pengen setahun aja di sini. Tahun depan pindah. Ngomong-ngomong, denah kosan gue gambar aja ya biar gampang ngertinya. Seperti berikut ini. Ini nama-nama teman kos gue berdasarkan nomor kamar. Kamar nomor 1 Bowo, nomor 2 Riki, nomor 3 Mail, nomor 4 Tama, nomor 5 Andre, nomor 6 gue, nomor 7 Tian, nomor 8 Sirat, nomor 9 Fahri, nomor 10 Agung, nomor 11 Randa, nomor 12 Fajar, nomor 13 Rendra, nomor 14 Saleh, dan nomor 15 Rizky. Semua baru ngekos di sini karena katanya tadinya ini kos cewek yang dicowokkan tahun ini. Gue sempat tanya tetangga depan. Katanya penghuni cewek kos ini dulu bandel-bandel, sering bawa cowok, pakai baju seksi dan sebagainya. Makanya sama yang punya kos dijadiin kos cowok saja. Ngomong-ngomong, setelah beberapa lama gue dapat info dari salah satu narasumber kalau kos gue ini sebenarnya udah kosong beberapa tahun. Singkat cerita, awalnya gue nyaman-nyaman saja di sini. Tapi belum sebulan gue di sini, gangguan itu pun datang. Gue lagi ngumpul sama anak kos yang lain di ruang tengah. Semakin malam, satu persatu mulai masuk kamar dan sisa gue sama Fahri. Lalu sekitar jam 12 malam, gue masuk kamar mau tidur. Sebelum masuk kamar, gue minta tolong Fahri buat bangunin gue jam 5 pagi. Gue tahu si Fahri ini rajin sholat subuh. Dia pun langsung mengiyakan permintaan gue itu. Dan kita berdua masuk kamar masing-masing. Masuk kamar gue langsung tidur. Pegel banget rasanya badan hari ini. Gue tidur cukup pules. Sampai akhirnya gue kebangun gara-gara ada yang ngetok pintu kamar gue. Ngetoknya pelan-pelan banget. Dan ada 3 kali ketokan tiap ritmenya. Gue pikir itu suara Fahri ngetok kamar gue buat ngebangunin sesuai permintaan. Makanya gue agak teriak gitu bilang makasih udah bangunin. Habis itu suara ketokannya hilang. Tapi gue masih ngantuk banget dan akhirnya lanjut tidur tanpa lihat jam dulu. Beberapa saat kemudian kamar gue diketok lagi. Kali ini ketokannya lumayan keras dan bikin gue kebangun lagi. Gue teriak lagi bilang gini, "Oke Ri, gue udah bangun ini. Makasih ya udah bangunin." Habis itu suara ketokan hilang. Tapi gak lama kemudian ada yang ngetok lagi. Mungkin Fahri pengennya gue langsung keluar, biar dia ada bukti kalau gue sudah bangun. Begitu gue pikir. Akhirnya setelah ada ketokan lagi, gue bangun dan ngebuka pintu kamar. "Thanks banget Ri, udah." Belum selesai gue ngomong, gue keburu kaget karena ternyata di depan gak ada orang. Sepi rasanya. Semua kamar lampunya mati, termasuk kamar Fahri. Fix, gue yakin dia masih tidur. Karena gak mungkin dia lari ke kamarnya dari kamar gue dalam waktu singkat. Cuma ada suara jangkrik yang gue denger.
Gue sadar ada yang gak beres. Akhirnya gue buru-buru nutup pintu dan duduk di kasur. Jujur saat itu gue takut sekaligus bingung harus ngapain. Gimana kalau ada ketokan lagi dan sebagainya. Gue mulai keringet dingin, lalu iseng buka HP dan ternyata ini baru jam 2 malam. Ya Allah, siapa yang ngetok-ngetok kamar gue lagi jam segini? Gue mulai takut gak karuan. Gue chat di grup line kosan, nanya barangkali masih ada yang bangun. Gue mau numpang tidur. Sayangnya gak ada yang bales. Akhirnya gue tiduran sambil selimutan seluruh badan. Astagfirullah. Kamar gue diketuk lagi. Lebih tepatnya digedor-gedor keras banget. Sampai tembok kamar gue kerasa getarnya. Gue ketakutan lagi. Mau gerak gak bisa, mau teriak gak bisa. Badan gue udah kaku. Gue cuma bisa baca-baca ayat kursi dan Al-Fatihah dalam hati, berharap gedoran itu cepat hilang. Gue baca berulang-ulang sampai akhirnya sekitar 5 menit kemudian gedorannya berhenti. Bener-bener berhenti. Karena setelah gue tunggu 15 menit sudah gak ada yang gedor lagi. Alhamdulillah, suasana mulai kondusif. Meski badan gue masih gemeter ketakutan, tapi gue masih ngerasa ngantuk. Akhirnya beberapa lama kemudian gue ketiduran. Percayalah, proses gue tidur itu sangat amat menyiksa dan tidak mudah. Kemudian sayup-sayup gue denger suara azan subuh. Pas gue lihat jam, ternyata sudah hampir jam 5 pagi. Alhamdulillah udah pagi, aman. Cobaan gue malam itu. Lalu kamar gue ada yang ngetok-ngetok. Gun, bangun Gun, udah pagi. Ini Fahri. Gue langsung buka pintu dan beneran ada Fahri di situ. Gue langsung ambil wudhu dan sholat subuh, lanjut ngaji beberapa lembar. Gue inget, selama gue di sini belum pernah ngaji dan mungkin itu penyebabnya dapat gangguan semalam. Ngomong-ngomong, gue gak ceritain kejadian itu ke Fahri atau teman kos yang lain. Takutnya mereka jadi parno dan malah memperkeruh suasana. Gara-gara kejadian malam itu, gue jadi parno kalau di kosan sendirian. Siang-siang pun kalau gue sendiri di kos, gue lebih memilih tidur atau nongkrong di burjo aja daripada nyantai-nyantai di kosan. Kejadian horor itu lanjut lagi. Beberapa waktu kemudian, jadi malam itu gue, Fajar, sama Rendra gabut banget di kosan. Posisi sudah sekitar jam 11 malam. Karena bingung mau ngapain dan belum ngantuk juga, kita mutusin buat nonton film di kamar si Fajar. Gue inget banget waktu itu nonton film horor. Di tengah-tengah film, si Fajar ketiduran sampai ngorok. Sementara gue sama Rendra lanjut nonton sampai selesai. Sekitar jam setengah 2-an, Rendra tadinya mau cabut tidur ke kamarnya, tapi nggak jadi karena takut. Akhirnya gue sama Rendra tidur di kamar Fajar. Ngomong-ngomong, di depan jendela kamar Fajar ini persis ada tangga buat ke atas sesuai denah yang kugambar. Tangganya terbuat dari kayu. Jadi kalau ada yang jalan kederengan banget. Gorden si Fajar juga bahannya yang tipis. Jadi lo bisa lihat siluet tangga dengan jelas dari jendela kamarnya. Gak berapa lama kemudian gue lihat si Rendra udah tidur. Sementara gue masih melek karena belum ngantuk sama sekali. Kadang gue lirik-lirik ke arah jendela sama pintu. Ngeri juga kalau tiba-tiba kejadian kamar diketok itu terulang lagi. Cukup lama gue diem sendiri nunggu ketiduran. Sampai akhirnya tiba-tiba bola plastik yang ada di ruang tengah lantai atas jatuh, menggelinding ke bawah.
Jatuhnya pelan-pelan banget. Dan karena tangganya dari kayu, jadi suara hentakan bolanya kedengeran jelas. Sumpah itu creepy abis. Gue masih nyoba mikir positif. Mungkin itu cuma angin. Tapi si bola terus menggelinding sampai ke lantai bawah dan berhenti tepat di depan jendela kamarnya Fajar. Saat itu gua parno abis. Gimana kalau misalnya tiba-tiba bola itu bergerak dan sebagainya. Pikiran gue udah kemana-mana. Gue terus ngeliatin jendela. Bukan sok pemberani. Gue justru mau ambil ancang-ancang seandainya ada kejadian yang tidak gue inginkan. Dan ketika gue masih ngeliatin itu jendela, tiba-tiba ada bayangan orang bolak-balik kelihatan jelas dari jendela. Ya Allah, apalagi ini? Gue coba ngintip di sela-sela bawah pintu, dan emang ada bayangan orang lewat. Gue mulai ketakutan, tapi masih mencoba berpikir positif. Mungkin itu anak kosan yang mau sholat tahajud. Total 2 kali bayangan itu bolak-balik di depan jendela. Dan setelah lama-lama, bayangan itu emang mirip bentuk manusia. Dia ngelayang dan bukan jalan. Sumpah, gue gak bohong. Percaya gak percaya, selama bayangan itu bolak-balik, di luar itu tiba-tiba angin kenceng banget. Suara pohon mangga di belakang yang kena angin aja jelas banget. Ditambah suara-suara kerikil yang berterbangan kena angin. Persis kayak di film-film horor. Karena gue takut, gue mencoba bangunin Fajar dan Rendra. Tapi mereka kayaknya ngantuk banget dan langsung tidur lagi. Ya sudah, toh gangguan malam itu cuma segitu. Bayangan itu juga nggak ngetok-ngetok dan sebagainya. Masih bisa gue handle. Gue tunggu pergerakan mereka yang lain. Dan ternyata nggak ada apa-apa lagi. Aman, gue lanjut tidur. Paginya, gue tanya anak-anak siapa yang semalam ke belakang jam 2. Nggak ada yang ngaku. Mereka nggak ada yang merasa ke belakang jam segitu. Ya udah, fix. Siapa lagi kalau nggak selain dia? Sejujurnya suara bola jatuh itu jauh lebih menyeramkan dibanding bayangan yang bolak-balik itu. Lo bayangin deh, ada bola menggelinding pelan-pelan sampai akhirnya berhenti di depan kamar lo. Beruntung gangguan malam itu cuma segitu. Kejadian-kejadian horor itu nggak cuma dialamin sama anak kosan gue. Tamu-tamu temen yang lain juga ikut jadi korban. Salah satunya temennya Sirat dan Bowo yang lagi main dan nginep di kosan. Dimulai dari temennya Sirat. Jadi teman Sirat ini datang ke kosan malam-malam. Kayaknya mau belajar bareng sekalian nginep. Tapi tiba-tiba lewat tengah malam si temannya Sirat ini ngebangunin Sirat yang udah tidur. Sirat yang ngebangun nanya ada apa. Temannya kelihatan pucet dan langsung ngeberesin barang-barangnya dia. Rat, gue izin balik. Gue gak jadi nginep deh. Mau tidur di kos aja. Sirat heran dong. Padahal tadi temannya ini sudah dalam posisi siap tidur. Tapi kenapa tiba-tiba tengah malam gini mau balik? Lo kenapa? Tanya Sirat. Udah deh, pokoknya gue mau balik. Thanks ya, besok gue ceritain. Habis itu dia ngambil motor di parkiran dan langsung pergi dari kosan gue. Besoknya Sirat ketemu temannya itu di kampus. Dan dia langsung cerita alasan kenapa dia pulang tengah malam. Jadi begini. Temannya Sirat ini sudah siap-siap mau tidur. Tapi dia nggak ngerasa cuma berdua di kamar itu. Jelas dia dengar ada suara nafas lain yang berat. Karena ngerasa takut, dia mencoba buat nyari tahu sumber nafas itu.
Dan ternyata tepat di pojokan kamar Sirot sebelah pintu ada sosok tinggi besar hitam bermata merah lagi ngelihatin ke arah dia. Ngelihat itu dengan mata kepalanya sendiri, sontak dia kaget dan langsung ketakutan. Kondisi kamar emang lampunya dimatiin, tapi bayangan itu masih kelihatan jelas. Cukup lama dia coba bertahan di situasi itu, tapi sosok itu tetap di tempatnya ngelihatin dia. Ngerasa gak tahan, akhirnya dia ngeberaniin diri buat nyalain lampu. Dan setelah lampunya nyala, bayangan itu hilang. Dari situ dia ngerasa gak memungkinkan untuk nginep dan mutusin buat pulang. Untungnya Sirot bukan tipe orang yang parnoan, jadi dia masih pede-pede aja tidur di kamarnya. Sayangnya malah gue yang jadi semakin parno. Lain lagi dengan cerita temannya Bowo. Sebenarnya gue lupa sih itu temannya Bowo atau yang lain, tapi anggap aja itu temannya Bowo. Jadi malam belum larut-larut banget, anak kos yang lagi gabut seperti biasa ngumpul di ruang tengah sambil nonton TV dan main kartu. Temannya si Bowo ini juga ikut join. Dia izin mau ke kamar mandi yang ada di belakang deretan kamar gue. Ngomong-ngomong, kamar mandi ini ngadep ke seberang, jadi otomatis kalau lo buka pintu kamar mandi, lo langsung bisa lihat ke arah dapur. Gak berapa lama kemudian dia balik lagi ke ruang tengah. Sayangnya dia balik dengan membawa pertanyaan yang bikin anak-anak merinding. Di kosan ini ada cewek. Di dapur ada cewek lagi berdiri, kayaknya mau masak, tapi diem aja. Kami langsung saling bertatapan satu sama lain. Lalu salah satu dari kami menjawab, "Di sini cowok semua, nggak ada cewek dan nggak ada lagi yang bawa cewek." Suasana yang tadinya cukup berisik seketika jadi hening. Wajah temannya Bowo pun berubah pucat karena sadar dia baru saja salah lihat. Jujur saja kami bingung harus gimana. Sampai akhirnya kami inisiatif rame-rame ngecek ke belakang. Hasilnya nihil, nggak ada orang. Kami sampai ngecek ke kamar mandi buat mastiin emang ada siapa-siapa di sana. Dan emang benar, nggak ada siapa-siapa selain kami.